Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di tempat ujian pertama, itu sudah 1 bulan sejak dimulai. Tetapi sejak hari pertama ujian berlangsung, sudah banyak kematian yang disebabkan oleh ujian pertama itu. Wajah semua penonton serta para tetua dan pemimpin sekte, mereka sudah terlihat sangat jelek dan juga cemas. Ada yang sebagian cemas dengan anaknya dan murid mereka, dan ada juga yang marah karena sedih kehilangan anaknya di ujian pertama. Tapi hal itu jelas-jelas tidak dipedulikan Lin Tian, dan dia hanya duduk dengan tenang sambil melihat ke langit di mana dunia buatan itu tercipta. Bang bang, kakak pertama, sepertinya kakak besar sangat kejam dalam ujian ini, ucap Lin Lin dengan tak berdaya, sambil melihat banyak orang di belakangnya yang meledak. Mereka itu bodoh. Kakak sudah mengatakannya, jika mereka tidak bisa, maka mereka dapat menghancurkan token yang diberikan itu, dan mereka akan keluar dari sini dengan selamat. Tapi apa nyatanya apa, karena tergiur oleh harta, mereka menjadi lupa diri dan gila karena keserakahan mereka, balas Lin Jiali dengan tenang. Meskipun Lin Jiali nakal di sektenya, tapi pemikirannya sangatlah bagus, meski tidak bisa dibandingkan dengan Lin Tian. Dia hanya akan manja dan nakal di depan keluarganya, tapi jika itu orang luar, dia tidak akan begitu peduli, apalagi jika orang itu adalah musuh dari keluarganya. Benar yang dikatakan kakak pertama saudari, ucap Lin Luer yang lebih kecil dari mereka berdua, tapi sudah jelas dia terlihat tegas. Lin Luer juga salah satu jenius alkemis di Sekte Langit, bahkan beberapa tetua dari Paviliun Alkemis ingin dia menjadi muridnya. Akan tetapi, itu ditolak oleh gadis kecil itu. Karena tetua kelima Sekte Langit sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri, jika ayahnya itu tidak mengizinkannya, maka dia tidak akan pergi. Dia ingin berbakti kepada ayahnya, jadi dia selalu merawat tetua kelima setiap kali dia tidak berlatih seni bela diri dan alkemis. Dia merasa kalau alkemis dari tetua kelima dan kakaknya, itu jauh lebih hebat dari alkemis di Paviliun Alkemis Dunia Dewa. Bahkan sekarang ini, tetua kelima sudah bisa membuat pil kaisar dan sedang mencoba membuat terobosan baru. Sedangkan Lin Luer sendiri sudah bisa membuat pil raja tingkat menengah, dan seni bela dirinya juga bagus dalam hal menggunakan api. Sedangkan Lin Lin yang kakak perempuan Lin Luer, dia sendiri dijuluki sebagai tubuh pedang. Dia sudah mahir dalam teknik pedang, bahkan Lin Tian sendiri berpendapat kalau Lin Lin, dia nanti bisa menjadi dewa dalam hal pedang seperti ibunya Ling Qingzu. Namun sayangnya, sifat Lin Lin terbilang agak lembut. Jadi, karena itulah kedua gadis lainnya sering menegurnya, dan mencoba untuk mengubah sifat itu. Bukan hanya kedua gadis itu saja yang ingin agar Lin Lin tidak terlalu lembut kepada musuhnya, bahkan seluruh tetua dan leluhur tua di Sekte Langit pun juga mencoba untuk melatih sifat Lin Lin itu. Meskipun ada perubahan, tapi itu tidaklah terlalu besar. Contohnya seperti sekarang, dia masih terlihat agak sedih ketika melihat banyak yang mati dalam ujian tersebut. Di antara 3 gadis yang terus berjalan itu, di belakang mereka ada beberapa dari murid Sekte Seni Bela Diri, Kekaisaran Api, dan Kekaisaran Chu. Bang bang bang, semakin banyak murid yang meledak, dan keluar dari arena ujian. Yang keluar dari sana pun terlihat sangat pucat, dan bahkan sangat lemah. Mereka merasa di dalam sana itu seperti neraka, dan setiap waktunya terasa sangat berat bagi mereka. Sedangkan Lin Tian yang melihat hal itu tanpa disadari oleh orang-orang di sana, dia hanya bisa menghela nafas berat. Tapi itu hanya sebentar saja, sebelum wajah Lin Tian kembali tenang seperti semula. Sedangkan para orang tua itu masih terus memandang ke langit, di mana ujian berlangsung dengan tatapan resah dan gugup.
Wajah Lin Tian sedikit mekerut saat merasakan sesuatu yang berada di kerumunan penonton. Dia sedikit menggerakkan tangannya tanpa ada yang mengetahuinya, lalu sebuah cahaya melingkari arena tersebut dengan transparan dan tidak terasa oleh orang lain. Semoga semuanya baik-baik saja sampai generasi muda ini keluar, karena dengan begitu aku bisa lebih tenang, ucap Lin Tian sambil tersenyum sebentar, sebelum memandang ayahnya yang melihat ujian pertama itu dengan wajah serius. Apakah mereka akan membenciku? Ucap Lin Tian sambil sedikit mendesah, dan memandang langit ke tempat ujian pertama diadakan. Dunia buatan itu terus berjalan, sambil memperlihatkan semua generasi muda yang berusaha untuk mencapai istana. Yang terdepan adalah Lin Jia, Li Lin, dan juga Lin Luer. Mereka berjalan bersamaan, dan di belakang mereka ada pemuda dari suku Es, suku Naga, Sekte Seni Bela Diri, Kekaisaran Api, Kekaisaran Chu, suku Api, suku Angin, dan Sekte Kegelapan. Anak-anak ini cukup terampil, ucap Lin Tian sambil memandang 10 orang yang berjalan ke depan. Tapi selain 3 gadis yang berada di depan, yang lain juga berusaha berjalan dengan hanya menggunakan fisik mereka saja. Mendengar ucapan itu, pemimpin lain juga hanya bisa mengangguk. Tapi terlihat jelas di wajah mereka, itu ada rasa tidak senang dengan ujian yang dilakukan Lin Tian ini. Memang benar, dulu setiap ujian dimulai, pasti akan ada yang mati. Tetapi itu tidak sebanyak saat ini, karena ujian sangatlah kejam di mata mereka. Lin Tian yang melihat wajah semua orang itu, dia tidak peduli dengan apa yang difikirkan mereka. Dia hanya melakukan apa yang menurut dia benar, dan dia yakin dengan ujian kali ini, maka akan banyak yang muncul generasi muda yang lebih baik untuk masa depan dunia dewa. Dan, boom! Sial, ujian ini cukup kejam, ucap salah satu murid dari suku Api yang berjuang keras, dan berjalan maju menuju istana. Dia pun sekarang berada di urutan ke-7, dari 6 murid lainnya. Saudara Huo, aku pikir ujian ini sedikit menarik. Meskipun nampak kejam, tapi aku merasa pasti ada manfaat yang luar biasa dari ujian ini, ucap seorang wanita dari suku Es yang mengejar ketinggalannya. Dia adalah wanita yang menggunakan cadar, dan juga termasuk wanita yang cantik. Namanya adalah Mu Yui, dan dia bisa dibilang masih keponakan dari Ying Huan. Saudarimu, kamu sangat mudah mengatakannya. Tapi kamu benar, dan aku tidak ingin kalah dari 3 gadis di depan sana, ucap murid dari suku Api itu dengan tekad yang kuat. Hehehe, ketiganya jauh lebih muda dari kita, dan dalam hal kekuatan pun mereka bertiga hampir sama dengan kita juga. Jadi sebagai orang yang lebih tua dari mereka, tentu saja kita tidak boleh kalah, balas Mu Yui dengan tersenyum di balik cadarnya. Dia tentu saja tidak mau membuat malu suku Es, dan di luar juga masih ada Lin Tian yang melihat mereka dari luar. Bagaimanapun juga, Lin Tian termasuk dari tuan muda suku Es, dan kekuatannya tidak bisa diragukan lagi. Jadi jika dia kalah, maka Lin Tian pasti akan malu juga. 2 bulan telah berlalu, dan hari terakhir ujian pertama akan selesai. Lalu di depan istana ada 3 gadis yang telah hampir mencapai istana itu, dan yang paling membuat semua orang kaget adalah wajah ketiga gadis itu terlihat berkeringat, di saat mereka akan mencapai tangga untuk naik ke istana. Kakak, ini sungguh sangat kuat melebihi dari sebelumnya. Apakah kakak besar ingin membunuh kita? Ucap Lin Luer dengan wajah kesal. Nafasnya sudah tidak beraturan lagi, dan wajahnya penuh dengan keringat. Sama halnya dengan 2 gadis lainnya, yang saat ini sudah basah oleh keringat mereka. Setelah ujian ini selesai, aku akan mengadu ke kakak ipar agar kakak besar dihukum, ucap Lin Jiali dengan marah. Meskipun mereka bertiga kesal, tapi mereka tidak berhenti di sana, dan terus berjalan untuk mencapai istana.
Aku tidak menyangka, kalau Sekte Langit mempunyai jenius seperti ini, ucap kepala keluarga suku Phoenix sambil memandang ketiga gadis yang telah hampir mencapai istana. Itu hanya keberuntungan mereka saja, karena itu cocok dengan kultivasi tubuh mereka, balas Bing yang tanpa daya. Dia tidak memikirkan tentang ketiga gadis itu, tapi beberapa murid-muridnya telah mati di dalam sana. Itu sudah jelas, dia tidak mengharapkan ujian ini akan sangat kejam, jika dibandingkan ujian saat dia masih di dunia biru. Tanpa sadar dia memandang Lin Tian, yang terlihat menutup mata di tempat duduknya. Sejak hampir 2 bulan ini, Lin Tian bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Dia hanya bangun sesekali untuk menikmati tehnya, lalu kembali lagi tertidur. Bing yang sebenarnya tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Tian kali ini, karena menurutnya Lin Tian bukanlah orang yang melakukan hal tanpa tujuan. Apa yang sedang anak ini lakukan? Ucap Bing yang dengan wajah agak aneh. Akhirnya setelah beberapa jam kemudian, ketiga gadis itu bisa mencapai istana. Lalu, mereka dapat memilih senjata dan beberapa hadiah yang ada di sana. Kemudian diikuti oleh murid Sekte Seni Bela Diri, Kekaisaran Api, Suku Naga, Suku Api, Suku Es, dan juga Sekte Kegelapan. Satu persatu murid sampai di istana itu dengan wajah yang lega. Setelah 1000 orang mencapai istana itu, Lin Tian yang tadi menutup matanya, tiba-tiba langsung membuka mata sambil berdiri dan melihat ke langit dengan tersenyum. Ujian pertama selesai, yang kalah dapat keluar, dan 1000 orang yang berhasil masuk ke istana bisa maju ke ujian kedua, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu Lin Tian mengeluarkan tokennya, dan semua murid yang gagal langsung dipisahkan dari 1000 murid yang telah duluan mencapai istana. Setelah itu, Lin Tian pun langsung menggerakkan tangannya ke arah semua murid yang masuk ke ujian kedua itu. Rasa lelah yang diderita murid-murid tersebut, kini menghilang dalam sekejap. Aku telah memulihkan kekuatan tubuh kalian, maka ujian kedua akan segera dimulai sekarang juga, ucap Lin Tian dengan keras. Apa? Mendengar pengumuman itu, wajah semua orang berubah seketika. Bagaimana tidak, biasanya ujian kedua akan diadakan sehari atau 3 hari setelah ujian pertama. Tapi sekarang, Lin Tian langsung memulai ujian kedua setelah mereka keluar dari ujian pertama. Wajah para pemimpin seperti Lin Dong, maupun 2 kaisar lainnya, itu langsung berubah seketika. Dan kemudian, mereka memandang Lin Tian dengan wajah bingung. Tidak ada penolakan. Jika mereka tidak bisa mengatasi semua ini, bagaimana mungkin mereka bisa melawan musuh yang akan terus menyerang tanpa henti? Apakah mereka akan mengizinkan kita untuk beristirahat dulu? Apakah cara seperti itu ada dalam peperangan? Lelucon yang bodoh, ucap Lin Tian dengan keras. Lalu dia mengeluarkan auranya yang berada di tahap setengah langkah ke alam dewa ilahinya, dan itu membuat semua orang kaget dan tak berdaya dengan tekanan tersebut. An-er, bukankah ini keterlaluan? Ucap Lin Dong dengan serius. Ini tidak keterlaluan. Yang lelah adalah fisik mereka, tapi jiwa mereka tidak, balas Lin Tian dengan tegas. Mendengar jawaban itu, wajah semua pemimpin berubah lagi. Kenapa tidak? Karena yang lelah memang fisik mereka, namun tidak dengan jiwa mereka. Karena ujian kedua adalah mengenai roh, atau jiwa mereka sendiri. Tanpa menunggu balasan dari mereka, Lin Tian mengeluarkan token keduanya. Lalu dunia yang ada di langit berubah seketika, dan di hadapan semua murid itu, token yang dipegang mereka pun berubah menjadi gelembung dan mengelilingi tubuh mereka semua. Apa ini? Pikir para generasi muda yang kebingungan. Itu adalah bola roh yang aku ciptakan. Dengan benda itu, maka roh atau jiwa kalian akan masuk ke dalam dunia jiwa. Di dalam sana, tugas kalian sangatlah mudah. Ucap Lin Tian sambil tersenyum jahat. Apa itu?
Tanya salah satu generasi muda yang berhasil maju ke babak kedua. Bertahan hiduplah di sana. Sama seperti sebelumnya, jika kalian mati di sana, maka kalian akan mati juga di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ekspresi semua generasi muda berubah sangat jelek, dan mereka berpikir apakah Lin Tian ini sangat ingin membunuh seluruh generasi muda di sini. Atau apakah dia sangat ingin menyiksa mereka pelan-pelan seperti ini. Satu lagi, kalian bisa bertarung dengan berkelompok, dan itu terserah kalian. Tapi untuk bisa menang, kalian harus mendapatkan poin dari membunuh monster, atau mendapatkan harta di dalamnya. Setelah itu, di samping batu besar ini nama kalian akan tertulis, ucap Lin Tian dengan tenang, dan menjelaskan tanpa sedikit pun berkedip. Lin Tian menjelaskan, siapapun yang ingin menang, itu dengan cara mengumpulkan poin dengan cara membunuh monster, atau mendapatkan bahan berharga. Lalu, bagaimana jika kami membunuh salah satu orang di sana? Tanya seseorang lagi. Itu terserah kalian. Tapi jika dia menyerah, setengah poin dia untukmu. Tapi jika dia mati, maka seluruh poinnya untukmu semua, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Bukankah ini sama saja meminta mereka untuk saling membunuh? Ucap kepala keluarga suku angin dengan sedikit tidak senang. Memang benar apa yang dikatakan oleh kepala keluarga suku angin, aturan ini terlalu kejam, dan juga terlalu bahaya. Ditambah lagi jika mereka mati di dalam sana, maka mereka akan mati di dunia nyata, dan itu seperti yang terjadi di ujian pertama. Tapi sayangnya, ujian kedua ini agak berbeda dengan ujian pertama. Kali ini, kalian tidak bisa menyerah begitu saja. Untuk 100 orang pemenang, maka kalian bisa keluar. Jadi, semoga beruntung, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tunggu dulu, ucap generasi muda tersebut. Tapi sayangnya, Lin Tian tidak peduli dengan teriakan mereka. Gelembung itu perlahan-lahan membuat mereka semua kehilangan kesadarannya, lalu roh atau jiwa mereka masuk ke dalam dunia jiwa tersebut. Di sana wajah semua generasi muda berubah sangat kelak, dan itu sudah jelas kalau mereka ingin menyerah dari ujian kedua ini. Tapi sayangnya, Lin Tian tidak membiarkannya keluar. Keponakan, kenapa jadi begini, ucap Kaisar Chu dengan tidak senang kepada Lin Tian. Paman dan yang lainnya duduk saja, dan nikmati saja ujian ini. Apa yang aku lakukan, itu bukan hanya untuk diriku saja, tetapi juga untuk mereka semua, balas Lin Tian sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.